Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki Aldin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pentingnya integrasi masyarakat. Yang pertama, definisi integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat menurut pandangan sosial dapat membantu menstabilkan demokrasi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membangun bangsa, dan memberi semua hak dan kewajiban pada masyarakat itu sendiri. Kemudian, pentingnya integrasi masyarakat menurut para ahli pada bidang sosial. Nah, yang pertama yakni dari Gilin. Integrasi sosial merupakan sebuah fenomena sosial yang terjadi karena adanya sebuah proses sosial, terlebih yang berkaitan dengan perbedaan unsur seperti emosional, budaya, perilaku, dan juga keinginan. Dan yang kedua dari Sujarno Suikanto, integrasi sosial merupakan salah satu bentuk suatu proses sosial yang dilakukan oleh berbagai pihak. Hal tersebut dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Yang ketiga dari Hendro Puspito, integrasi sosial merupakan satu kesatuan masyarakat yang pada akhirnya akan membuat setiap individu memiliki satu visi dan juga misi. Kemudian yang terakhir dari Paul B. Horton, integrasi sosial merupakan serangkaian proses dan juga interaksi sosial terhadap semua kelompok ras etnis yang bisa bersatu sehingga hal tersebut dapat menunjang kehidupan. Kemudian, kapan sih integrasi sosial itu dapat terwujud? Integrasi sosial dalam kehidupan dapat terwujud dengan adanya kesepakatan bersama. Kesepakatan ini dilakukan sebagai proses penyesuaian unsur-unsur berbeda. Jika dirunut dari akar katanya, integrasi dalam bahasa Inggris, integration, memiliki arti pembaruan sehingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kemudian faktor integrasi masyarakat yang membuatnya terjadi. Yang pertama, adanya kesempatan yang seimbang dalam perekonomian bagi berbagai golongan berlatar belakang berbeda. Sikap saling menghargai kebudayaan orang lain. Kemudian munculnya toleransi antar kelompok masyarakat yang berbeda. Toleransi yang terjadi secara tak langsung dapat mendorong komunikasi efektif antara kebudayaan yang berbeda. Kemudian terjadinya perkawinan campuran amalgamis yang merupakan dua pendukung kebudayaan yang berbeda. Kemudian adanya musuh bersama dari luar dapat memperkuat kesatuan masyarakat. Ini karena adanya ancaman dari musuh masyarakat, berbagai jenis atribut kebudayaan akan bersatu melawannya. Kemudian syarat-syarat dan bagaimana integrasi masyarakat terjadi dalam lingkup sosial. Terpenuhinya kebutuhan. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan mereka. Hal itu berarti kebutuhan fisik dan sosial dapat dipenuhi oleh sistem sosial mereka. Dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut membuat setiap anggota masyarakat saling menjaga ikatan antar satu dengan yang lain. Kemudian norma-norma yang konsisten. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah, dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Kemudian terciptanya kesepakatan. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan konsensus bersama dengan mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antar satu dan lain, termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaannya. Kemudian yang terakhir, proses integrasi dalam lingkup sosial dilakukan melalui 3 hal. Ralat ya di PPT hanya 2 hal. Yakni yang pertama asimilasi. Asimilasi adalah penyesuaian atau peleburan sifat asli yang dimiliki dengan sifat lingkungan sekitar.
Dalam prosesnya, setiap anggota masyarakat akan berusaha untuk meningkatkan kesatuan sikap, tindakan, dan juga proses mental, namun tetap memperhatikan kepentingan kebersamaan. Yang kemudian akulturasi budaya adalah percampuran dua budaya atau lebih yang saling bertemu dan saling mengaruhi. Proses integrasi tersebut akan terus berlangsung sampai unsur budaya asing diterima oleh masyarakat dan diolah kembali ke dalam budaya sendiri. Dan yang terakhir, akomodasi. Akomodasi adalah proses usaha masyarakat dalam meredakan pertentangan dan mewujudkan kestabilan. Akomodasi yang ada di dalam masyarakat diharapkan bisa menyelesaikan konflik tanpa merusak dan menghancurkan pihak lawan. Dengan adanya akomodasi, maka konflik akan lebih mudah diselesaikan dan bersifat mendamaikan. Mungkin sekian atau cukup yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.